Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali terlibat bentrokan dengan pasukan perlawanan. Dalam bentrokan tersebut, 14 tentara Zionis dilaporkan mengalami luka parah. 2 helikopter Zionis pun lalu lalang mengevakuasi para tentara tersebut. Foto sejumlah tentara Zionis yang tengah dievakuasi itu bocor dan beredar di media sosial. Salah satunya diunggah di media sosial Exover News pada Selasa 13 Februari. Dalam foto yang beredar, tampak 2 tentara tengah dilarikan ke rumah sakit seusai turun dari helikopter. Para tentara tersebut juga dikerubungi oleh sejumlah orang yang diduga perawat dan rekan-rekan militernya. Sementara dalam keterangan di unggahan itu dijelaskan bahwa 2 helikopter Zionis tengah mengevakuasi 14 tentara yang terluka. Pasalnya belasan tentara tersebut terluka setelah terlibat bentrokan sengit dengan pasukan perlawanan di jalur Gaza. Dijelaskan pula bahwa para tentara tersebut akan dibawa ke rumah sakit Beilinson untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kapal perang Inggris menjadi sasaran empuk Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC di Laut Merah pada Senin 12 Februari kemarin. IRGC menghujani kapal perang Inggris dengan rudal balistik jarak jauh. Serangan itu pun tepat sasaran dan membuat kapal Inggris mengalami kerusakan. Dilansir dari Pars Today, serangan itu dikonfirmasi oleh Mayor Jenderal Hussein Salami, Komandan IRGC pada Senin 12 Februari. Salami mengaku serangan tersebut diluncurkan oleh pasukan gabungan antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut IRGC. Dalam laporannya, Salami pun menekankan bahwa pasukannya mampu menyerang kapal musuh di mana saja. Selain itu, ia juga menegaskan tidak ada tempat aman bagi musuh di Laut Merah. Di sisi lain, organisasi intelijen maritim Inggris juga mengakui serangan terhadap kapal perangnya tersebut. Menurutnya, kapal perang Inggris diserang 2 rudal di Laut Merah. Serangan itu pun membuat kapal Inggris mengalami kerusakan. Pasukan Hizbullah dari Lebanon semakin gencar meluncurkan serangan ke posisi Zionis. Bahkan di hari ke-128 perang, Hizbullah menggempur 7 situs militer Zionis. Serangan tersebut diklaim tepat sasaran dan menimbulkan kerugian di pihak Israel. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Senin 12 Februari. Dalam laporan tersebut, Hizbullah mengaku bahwa pejuangnya melakukan 7 operasi terhadap situs militer. Di antaranya pemboman terhadap spionase di lingkungan Al-Radar, Barak Birani dan juga Barak Zarid serta persembunyian IDF di pemukiman Zir'on. Selain itu, Hizbullah juga mengaku menyerang sejumlah pertemuan militer di perbatasan Lebanon-Palestina, seperti di pemukiman Afifim, peternakan Seba, dan sekitar situs Birkat Risa. Rentetan serangan tersebut diklaim tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Diketahui hingga 12 Februari kemarin, Hizbullah mengaku telah melancarkan serangan ke posisi Zionis hingga 1020 kali. Hizbullah pun menegaskan bahwa serangan tersebut sebagai respons atas serangan Israel terhadap warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali kebobolan pada Selasa 13 Februari. Di utara Hebron, sejumlah tentara Israel mendapatkan teror. Para tentara tersebut nyaris ditabrak mobil penyusup saat berjaga di sebuah jalan. Detik-detik serangan terhadap tentara Zionis itu beredar di situs berita Israel pada Selasa 13 Februari. Dalam video tampak 2 tentara tengah berdiri di tepi jalan. Namun tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan berupaya menabrak 2 tentara tersebut. Terlihat mobil tersebut mengarahkan kemudinya untuk lebih dekat ke posisi 2 tentara. Melihat hal itu, 2 tentara Zionis tersebut langsung berupaya menghindar. Bahkan keduanya sampai tersungkur akibat menghindari serangan dari penyusup tersebut. Sementara dalam keterangan di unggahan dijelaskan bahwa aksi teror itu terjadi di dekat blok pemukiman di utara Hebron pada Selasa pagi. Namun militer Israel belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal teror tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami sejumlah kekalahan dalam perang darat di jalur Gaza. Bahkan tercatat ada sebanyak 13.000 tentara yang terluka sejak tanggal 7 Oktober 2023, yang mana 2.830 diantaranya kini masih terkapar di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dilansir dari Al-Mayadin pada Selasa 13 Februari, hal itu dikonfirmasi oleh media Israel Yediot Ahronot. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Israel telah merawat setidaknya 13.000 tentara yang terluka akibat perang dengan pasukan perlawanan.
Dari angka tersebut, sebagian diantaranya telah dipulangkan. Namun 2.830 lainnya tercatat masih terkapar di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, militer Israel sendiri rupanya berupaya menyembunyikan fakta tersebut. Militer Israel diduga sengaja menutup-nutupi kerugian besar yang dideritanya akibat perang di Gaza. Namun nyatanya rekaman yang diterbitkan oleh media Israel dari faksi perlawanan Palestina menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi jauh lebih besar dari yang diumumkan secara resmi. Zionis mengaku tersiksa setelah disergap pasukan perlawanan di Khan Yunis. Pasukannya banyak yang tewas dan terluka dalam penyergapan tersebut. Bahkan Zionis juga mengaku kesulitan selama berjam-jam untuk mengangkut mayat rekan-rekannya dari lokasi tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com pada Selasa 13 Februari, hal itu dibeberkan oleh media penyiaran Israel. Pasalnya tentara pendudukan menjadi sasaran penyergapan besar-besaran di Khan Yunis, selatan jalur Gaza, yang mana penyergapan tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka bagi tentara Israel. Dijelaskan pula bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami kesulitan untuk mengangkut mayat-mayat tentaranya dari lokasi tersebut. Bahkan IDF juga sempat terjebak dalam perang tersebut selama berjam-jam. Di sisi lain, radio tentara pendudukan juga melaporkan bahwa Kepala Staf Umum Herzi Halevi memutuskan untuk menarik divisi ke-36 dari Gaza dan memindahkannya ke perbatasan Lebanon. Divisi Lapis Baja ke-36 adalah divisi lapis baja Israel yang dibentuk pada tahun 1954 dan berafiliasi dengan Komando Utara Tentara Pendudukan. Penyergap pasukan infanteri Zionis. Dalam penyergapan tersebut, Brigada Al-Qassam mengklaim berhasil melumpuhkan 7 tentara Israel. Para tentara tersebut dibantai saat bersantai di sebuah rumah persembunyian di timur Khan Yunis. Hal itu diungkapkan Brigada Al-Qassam melalui saluran Telegram pada Selasa 13 Februari. Sayap militer Hamas itu mengaku pasukannya menyergap pasukan infanteri Zionis di wilayah Basan Al-Kabira di timur Khan Yunis pada Selasa 13 Februari. Al-Qassam mengaku melumpuhkan seluruh pasukan infanteri Zionis yang terdiri dari 7 tentara tersebut. Pasalnya pasukannya membantai para tentara Zionis itu dari jarak 0 km. Dalam penyergapan tersebut, Brigada Al-Qassam mengklaim menggunakan peledak anti-personel untuk menghabisi Zionis. Selain itu, 19 tentara Israel lainnya juga mengalami luka di jalur Gaza. Para tentara tersebut dilaporkan kalah perang dalam melawan pasukan perlawanan di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.